236 makhluk dari dunia bawah. Kita belum tiba di tujuan kita yang sebenarnya, namun monster elit sudah menunggu untuk menyambut kita. Di sebagian besar area, kelompok monster pertama yang akan ditemui pemain, baik itu Dungeon, Raid, atau sekadar penjelajahan, biasanya adalah monster biasa. Bertemu monster elit di belakang adalah tanda utama bahwa tempat ini berbahaya untuk diinjak. Tentu saja, Izroth dan kelompoknya tahu bahwa hal ini mungkin terjadi mengingat jenis misi yang mereka jalani. Itu sebenarnya pertanda baik bahwa monster pertama yang mereka temui adalah monster elit. Lagi pula, itu menegaskan bahwa area spesifik ini tidak alami karena lebih dari sekadar kabut tebal. Saat Izroth menyerang Netherworld Spectre, rasanya mirip seperti menebas sesuatu yang tidak berwujud. Itulah yang mengganggunya sekarang. Dia tahu bahwa monster tipe hantu kebal terhadap serangan fisik, namun, dia tidak menyangka kerusakannya akan berkurang drastis bahkan dengan Holy Blessing tingkat 3 yang ditambahkan. Atribut suci seharusnya tidak hanya memungkinkan kita untuk melukai para hantu, tetapi juga meningkatkan jumlah kerusakan yang dapat kita berikan kepada mereka. Bahkan jika itu adalah serangan pedang dasar yang sederhana, setidaknya aku seharusnya memberikan kerusakan pada tingkat minimum. Sekarang aku bisa mengerti mengapa Azalea tidak menyukai tempat ini. Hals memposisikan dirinya dekat dengan Netherworld Spectre dan mendorong maju dengan perisainya dan menebas dengan ganas dengan pedangnya membentuk busur, menggunakan skill Ferocity Slash. Sama seperti serangan Izroth, serangan itu menembus tubuh makhluk itu, tetapi masih berhasil menimbulkan beberapa kerusakan. Namun, ada hal aneh lain yang terjadi yang membuat Hals mengerutkan kening. -762. Ia tidak mengubah target, teriak Hals sebagai peringatan. Ia mencoba menggunakan Taunting Aura setelah Ferocity Slash untuk semakin memperkuat cengkeramannya terhadap Netherworld Spectre, namun, ia mengabaikan usahanya dan terus memilih targetnya secara acak. Itu monster tipe hantu, tentu saja, mereka tidak bisa diganggu. Kata Zi seolah itu adalah pengetahuan umum. Hals merasa sedikit malu karena harus diberitahu hal itu oleh Zi. Ia pikir mereka hanya kebal terhadap serangan fisik, bukan ejekannya. Namun, bagaimana ia bisa melakukan tugasnya sebagai tank jika ia bahkan tidak bisa meraih agronya? Agro yang berkeliaran dan acak adalah salah satu hal terburuk yang harus dihadapi oleh sebuah tim, terutama sang penyembuh karena semua tekanan secara alami akan jatuh kepada mereka. Hantu Netherworld dengan cepat mendekati Izroth meskipun ada 2 serangan terhadapnya, namun, ia dengan cepat berhasil mundur beberapa langkah dan menghindari serangan tersebut. Namun, saat melakukannya, hantu Netherworld mengejar Guan Yu yang sedang menyerang dengan Guan Dao-nya untuk memulai serangannya. Bagi pemain yang menggunakan serangan fisik yang merusak seperti Izroth atau Hals, bahkan dengan batu pesona Holy Blessings, tempat ini dapat dianggap sebagai mimpi buruk. Saat Guan Yu mendekati hantu Netherworld, sesuatu yang tidak diduganya terjadi. Saat dia memposisikan dirinya untuk menyerang dan bersiap menyerang dengan Guan Dao-nya, makhluk itu langsung melewatinya dan menyebabkan dia merasa dingin sampai ke tulang. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bahkan bisa melihat embun beku keluar dari mulutnya. -2998 tahun. +621. 9183/11560 HP tersisa. Guan Yu. Guan Yu tidak hanya menerima sejumlah kerusakan yang lumayan, tetapi dia juga tidak dapat bergerak selama 1 detik penuh. Luna melemparkan Healing Essence ke Guan Yu tanpa ragu. Meskipun tidak akan langsung mengembalikan HP-nya, itu akan terjadi saat mantranya berakhir. Menyeramkan. Guan Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata setelah merasakan perasaan aneh itu. Siapa yang ingin merasakan makhluk aneh menembus tubuhnya? Jawabannya adalah tidak ada. Meskipun mungkin Izroth dan penyerang fisik lainnya harus beradaptasi dengannya, bagi pemain seperti Mariposa yang sumber kerusakan utamanya berasal dari sihir, itu sama saja seperti hari-hari lainnya. Mariposa mengarahkan tongkatnya langsung ke Netherworld Spectre dan setelah mengucapkan beberapa patah kata, 1 titik hitam muncul di dekat tubuh makhluk itu. Namun, 1 titik hitam itu dengan cepat terbelah menjadi 2 bagian terpisah. Kemudian, 2 titik hitam itu terbelah menjadi 4 bagian. Ini berlanjut hingga ada ratusan atau bahkan ribuan titik hitam kecil di sekitar Netherworld Spectre. Jarum pencari ruang. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Mariposa, titik-titik hitam itu berubah bentuk menjadi jarum hitam pekat yang panjang dan tajam.
Setiap jarum berukuran tidak lebih dari 10 cm dan tampaknya tidak terlalu berbahaya selain dari ujung-ujungnya yang runcing dan tajam. Namun, sihir ruang bukanlah sesuatu yang sesederhana itu. Wus, wus. Target Netherworld Spectre berikutnya adalah Ziyi, namun, sebelum makhluk itu sempat mencapainya, makhluk itu dihujani dengan jarum spasial. Jarum-jarum itu tidak menembus tubuh makhluk itu, tetapi sebaliknya, makhluk itu tampak menghilang begitu saja setelah bersentuhan dengannya. Jarum-jarum itu juga menghentikan gerakan Netherworld Spectre dan menguncinya di tempatnya. Tidak buruk, Mariposa berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan skill Spatial Seeking Needles. Itu adalah salah satu skill yang baru saja dia dapatkan, tetapi dia belum sempat mengujinya sampai sekarang. Hal yang paling menakutkan tentang skill ini adalah besarnya kendali atas target yang diberikannya kepada penggunanya. Itu adalah skill crowd control yang kuat. Minus 226. Minus 158. Minus 352. Ada berbagai macam angka kerusakan yang muncul ketika jarum spasial menusuk tubuh Netherworld Spectre. Pada akhirnya, Mariposa berhasil memberikan sekitar 2.300 kerusakan sekaligus melumpuhkan pergerakan makhluk itu. Ziyi melepaskan anak panah dari busurnya ke jarak dekat dari hantu Netherworld. Yang lain pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung melancarkan serangan bertubi-tubi yang mematikan ke arah Netherworld Spectre. 90%, 70%, 50%, 30%. Karena semua orang menyerang bersama-sama, HP Netherworld Spectre turun dengan cepat. Namun, lapisan tipis kegelapan terlihat terbentuk di sekitarnya saat efek Mariposa Spatial Seeking Needles berakhir. Tidak hanya itu, saat Izroth melancarkan serangannya terhadap Netherworld Spectre, ia menghilang begitu saja. Hilang sudah. Begitu HP-nya mencapai 30%, Netherworld Spectre menghilang begitu saja seolah-olah dia telah melarikan diri dari pertarungan. Kemana perginya? Kata Guan Yu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Makhluk itu ada di sana sedetik lalu menghilang sedetik kemudian. Tidak mungkin makhluk itu benar-benar melarikan diri dari pertarungan, kan? Itu masih dekat. Namun, Izroth berbicara dengan ekspresi merenung di wajahnya. Memang, hantu Netherworld masih ada di sekitar, tetapi hal yang menantang adalah mengunci lokasinya secara langsung. Hantu Netherworld tidak menghilang begitu saja, sekarang ada di sekitar mereka. Dengan kata lain, itu telah menjadi bagian dari kabut itu sendiri. Ada apa? Tanya Hal sambil tetap waspada. Aneh sekali, seakan-akan benda itu telah menjadi bagian dari kabut, kata Izroth. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu akan menjelaskan mengapa pembacaan tanda spasial saya tidak akurat. Namun, ini membuat segalanya sedikit rumit, kata Mariposa. Tentu saja, hal pertama yang Izroth coba lakukan adalah menebas kabut, tetapi tidak terjadi apa-apa. Keadaan menjadi semakin sulit karena atribut sucinya kehilangan efektivitasnya terhadap kabut. Dengan kecepatannya saat ini, dalam waktu sekitar 15 detik kabut akan kembali membuat mereka tidak dapat melihat satu langkah pun di depan mereka. Jika itu terjadi saat Netherworld Spectre masih bebas dan dapat menyerang siapapun yang diinginkannya, maka keadaan akan semakin sulit bagi mereka. Meskipun aku benci mengakuinya, mata sihir si penyihir aneh itu pasti sangat berguna saat ini. Komentar Ziyi. Jika kau berbicara seperti itu, kau akan membuat kakakmu merasa tidak diinginkan, adik kecilku yang manis. Mariposa berkata dengan nada main-main. Ziyi mencibir, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau begitu, sebelum Ziyi dapat menyelesaikan kalimatnya, ia merasakan sesuatu yang dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah perasaan dingin yang menusuk dan menghindar yang membuatnya menggigil. Itu mirip dengan apa yang terjadi pada Guan Yu belum lama ini. Dia kembali ke dekat Ziyi. Teriak Guan Yu. Setelah mengalami perasaan itu secara langsung, dia langsung tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah Ziyi dan benar saja, di sanalah, hantu Netherworld telah merasuki tubuh Ziyi. Minus 2562 tahun. Plus 1350. 4071/5283 HP tersisa. Ziyi. Untungnya, Ziyi memiliki ketahanan sihir yang mengurangi kerusakan keseluruhan dari serangan Netherworld Spectre.
Untungnya juga Luna memiliki waktu reaksi yang cepat dan mengeluarkan Cure untuk mengembalikan HP-nya ke kondisi yang relatif aman. Benda ini sedang bermain kejar-kejaran. Sangat menyebalkan, kata Hals dengan nada suara frustrasi. Saat ini, dia merasa bahwa dia benar-benar tidak berguna karena dia bahkan tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik sebagai tank karena Netherworld Spectre. Ekspresi wajah Ziyi menjadi gelap dan berubah sangat suram setelah hantu Netherworld melewatinya. Seperti ada ratusan serangga kecil yang merayapi kulit seseorang dan berlarian ke sana kemari. Sungguh menjijikkan. Namun, semuanya belum berakhir. Tidak lama setelah hantu Netherworld merasuki tubuh Ziyi, bayangan Guan Yu dan Ziyi terlihat melayang di atas kepala mereka. Kedua bayangan itu tampak seperti versi hantu mini dari keduanya dan ukurannya mengecil setiap detik. Saat itulah semua orang menerima peringatan pertempuran. Peringatan pertempuran, pemain Guan Yu dan pemain Ziyi telah terpengaruh oleh Ghastly Spectre Touch. Sentuhan hantu mengerikan. Apa itu? Tidak ada informasi lebih lanjut tentang keterampilan itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Guan Yu dan Ziyi terpengaruh olehnya dan kemungkinan itu tidak berbahaya hampir tidak ada. Namun, tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mengetahuinya. 1. Minus 1156 tahun. Minus 528. Minus 1156 tahun. Minus 528. Guan Yu dan Ziyi tampaknya kehilangan sebagian HP mereka setiap detik yang berlalu. Dari kelihatannya, mereka kehilangan 10%. Lebih buruk lagi, tidak disebutkan waktu spesifik berapa lama efek dari Ghastly Spectre Touch akan bertahan. Ini berarti ada kemungkinan besar bahwa jika mereka tidak mengalahkan hantu Netherworld tepat waktu, maka Guan Yu dan Ziyi akan binasa di sini dan sekarang juga. Jika sesuatu seperti itu terjadi tepat saat mereka pertama kali memasuki tempat ini dan baru saja memulai pencarian mereka, betapa tragisnya itu. Luna berusaha sekuat tenaga untuk terus menjalankan tugas berat dalam menyembuhkan Guan Yu dan Ziyi sambil tetap waspada terhadap keadaan di sekelilingnya. Ini seharusnya tidak perlu dikatakan lagi, tetapi aku tidak akan bisa terus seperti ini selamanya. Selain itu, aku akan sangat menghargai jika semua orang bisa terhindar dari sentuhan hantu itu. Luna berkata dengan suara tenang dan kalem. Jika keadaan menjadi terlalu berat untuk ditangani, fokuskan penyembuhanmu pada Guan Yu. Jika mencapai titik kritis, aku akan melindungi Ziyi. Izroth berkata sambil bergerak untuk menghadapi hantu Netherworld. Dia memutuskan bahwa hantu harus disambut oleh hantu lainnya. Pedang badai Izroth membentuk dua hantu di bawah bilahnya. Wus, wus, wus. Ketiga serangan itu, yang diresapi dengan 16 poin esensinya, memotong tubuh hantu Netherworld yang menyebabkannya merintih kesakitan karena atribut sucinya. 237 trik permainan pikiran. Serangan pertama Izroth berhasil mengenai sasaran. Segera setelah itu terjadi, seluruh tubuhnya berputar dua kali secara berurutan saat pedangnya menyapu Netherworld Spectre. Dengan kekuatan tambahan esens di balik serangannya, serangan Izroth menyebabkan banyak kerusakan pada makhluk itu. Minus 833. Minus 1667 tahun. Minus 2500. Izroth tidak menghentikan serangannya di sana. Begitu pukulan terakhir Phantom Strikes-nya menembus Netherworld Spectre, niat pedang tajam dilepaskan dari Sword of the Storm miliknya. Ada semacam energi tajam yang menusuk yang meliputi bilah pedang Izroth saat atmosfer di sekitarnya tampak semakin berat setiap saat. Beberapa saat kemudian, energi dahsyat mengalir dari pedang Izroth saat ia membuat gerakan mengiris dengan bilahnya. Namun, serangannya sangat lambat sehingga seekor kura-kura dapat menghindar tepat waktu. Apa yang dipikirkan Izroth? Dengan kecepatan serangannya, penglihatan mereka akan kembali terbatas pada kabut sebelum mereka mampu menghadapi hantu Netherworld. Jika situasi itu terjadi, akan sangat sulit untuk menjamin keselamatan semua orang di luar kabut tebal ini. Namun, Ziyi yang memiliki penglihatan lebih baik dari semua yang hadir terkejut. Bukan karena serangan Izroth yang lambat, melainkan terlalu cepat. Serangan Izroth sudah lama terhubung dengan hantu Netherworld, namun, ada bayangan kuat yang ditinggalkan serangannya yang memberikan ilusi serangannya bergerak dalam gerakan super lambat. Meskipun tidak ada seorang pun selain Ziyi yang mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa Izroth tidak akan membuang waktu untuk omong kosong. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu.
Semua orang segera menyadari betapa benarnya dugaan mereka. Kilatan cahaya terang muncul entah dari mana. Tidak ada yang salah, sebenarnya, cahaya terang itu seakan menembus kabut tebal dan menyinari Netherworld Spectre. Namun, itu bukan sembarang cahaya dan meliputi area sekitar 15 meter. Awalnya, suasana hening dan mencekam. Namun, sekitar 2 detik kemudian, suara keras yang memekakkan telinga terdengar dan meledak di seluruh area. Suaranya mirip dengan suara guntur. BUU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 U
Chrome, wujud pedang ketiga, guntur yang runtuh. Nama skill, pedang ketiga bentuk, guntur yang runtuh. Pembuat keterampilan, Izroth. Tingkat keterampilan, 1/4. Peringkat keterampilan, A. Persyaratan, dilengkapi pedang. Pasif, plus 10% kecepatan serangan. Aktif, memberdayakan serangan pedang dasar pengguna berikutnya terhadap target musuh, memberikan 280% serangan pengguna sebagai kerusakan fisik. Kecepatan serangan pengguna meningkat sebesar 100% selama menjalankan keterampilan ini. Jika pengguna memiliki pedang dengan atribut petir yang melekat padanya, kerusakan serangan ini diubah menjadi kerusakan petir dan peningkatan kecepatan serangan meningkat sebesar 100%. Keterampilan ini memiliki peluang 25% untuk melumpuhkan targetnya selama 2 detik. Catatan khusus, keterampilan ini juga dapat ditingkatkan melalui penggunaan berulang dan eksekusi yang tepat. Waktu pendinginan, 4 menit 30 detik. Meskipun semua bentuk pedang memiliki kekuatan yang relatif sama, hal yang sama tidak berlaku untuk bentuk pedang ketiga, guntur yang runtuh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dari 6 bentuk pedang pertama, bentuk pedang inilah satu-satunya yang memungkinkan seseorang memanfaatkan kekuatan elemen. Ini awalnya menjadi perhatian terbesar Izroth saat mencoba mempelajari bentuk pedang khusus ini. Namun, ternyata sistem tersebut, alih-alih menggunakan kekuatan elemen, memutuskan untuk menggunakan senjata pilihan Izroth sebagai semacam katalis. Ketika pertama kali mempelajari bentuk pedang ini, ia menggunakan Blade of Lightning. Sekarang, ia adalah Sword of the Storm yang tidak hanya memiliki atribut angin tetapi juga atribut petir. Jadi, meskipun masih jauh dari kata sempurna jika dibandingkan dengan bentuk pedang ketiga yang asli, itu masih merupakan keterampilan yang kuat dalam RML. Namun, bentuk pedang ketiga bukanlah satu-satunya keterampilan yang digunakan Izroth selama serangan itu. Dia menggabungkannya dengan bentuk pedang pertama, Converging Paths. Ini memberikan serangannya peluang 100% untuk mengenai sasaran kritis. Dengan tambahan kerusakan dari atribut suci, dan juga, kerusakannya berasal dari petir alih-alih fisik, serangan itu sepenuhnya melewati pertahanan Netherworld Spectre. Minus 15.557 tahun. Sebagian besar HP Netherworld Spectre dipangkas oleh Izroth. Serangan itu, bersama dengan rentetan serangan dari anggota tim lainnya, dengan cepat menurunkan HP Netherworld Spectre hingga 0. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mengalahkan hantu Netherworld. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh. Setelah hantu Netherworld dikalahkan, efek dari sentuhan hantu mengerikan pun menghilang. Pada saat yang hampir bersamaan, cahaya yang disediakan oleh atribut suci itu menghilang dan pandangan Izroth, serta kelompoknya, hanya dipenuhi kabut. Luna menghela napas lega saat ia mengeluarkan ramuan mana dari inventorinya dan meminumnya. Tidak dapat berhenti sejenak di antara penyembuhan hanya karena menghabiskan MP saja sudah sangat melelahkan. Untungnya, Luna bukan tipe orang yang panik dalam situasi yang berpotensi membuat stres seperti itu dan menanganinya dengan cara yang terampil. Aku tidak akan pernah membiarkan makhluk itu mendekatiku lagi. Ucap Zi sambil menggigil dalam hati hanya dengan memikirkan makhluk hantu menyeramkan itu yang merasuki tubuhnya. Aku setuju denganmu. Guan Yu berkata setuju dengan Zi. Netherworld Spectre tidak menjatuhkan jarahan apapun, namun pengalaman yang diberikannya cukup banyak. Kedepannya, aku yakin kita semua sepakat untuk menghindari sentuhan Netherworld Spectre. Luna menyatakan, tetapi tentu saja, semua orang sudah akan melakukan hal itu bahkan tanpa peringatan Luna setelah melihat betapa mengerikannya monster tipe hantu itu. Setelah melangkah maju sedikit, Izroth menghunus pedang badai miliknya, mengaktifkan atribut sucinya dan membuatnya dapat melihat dengan jelas. Semua orang bingung dengan tindakannya, namun, mereka mengerti setelah melihat apa yang dilakukannya selanjutnya.
Izrod mengeluarkan realm chart dari inventarisnya untuk memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Lagi pula, meskipun dia tidak bisa melihat apapun, dia masih bisa membuat perkiraan kasar menggunakan koordinat yang diberikan. Namun, Izrod menemukan sesuatu yang aneh di peta alam yang sebelumnya tidak ada. Itu adalah sebuah desa kecil tanpa nama yang terletak di suatu tempat di luar area kabut. Aneh, ini tidak ada di sini sebelumnya. Izrod memiliki ingatan yang sempurna, oleh karena itu, ia yakin bahwa desa itu tidak ada di sana saat terakhir kali ia memeriksa peta alam. Namun, desa itu terletak di luar kabut dan jauh dari posisi mereka saat ini, oleh karena itu, ia memutuskan untuk tidak terlalu memperhatikannya. Namun, dia pasti akan mengingatnya saat tiba saatnya meninggalkan tempat ini. Dia tetap merasa lebih baik untuk membagikan detail ini dengan semua orang dan, oleh karena itu, memastikan bahwa semua orang menyadari perubahan mendadak pada realm chart. Sekitar 20 menit kemudian, Izrod dan kelompoknya akhirnya mencapai sisi lain Netherworld Mist. Selama berada di dalam kabut, mereka bertemu dengan total 6 Netherworld Spectre Elite. Untungnya, mereka tidak diserang oleh lebih dari satu orang sekaligus, atau mereka akan menjadi masalah yang sulit diatasi. Setelah 2 pertarungan, semua orang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja mantra Holy Blessings, serta pola serangan hantu tersebut. Mereka menemukan bahwa serangan Netherworld Spectre tidak acak, tetapi justru menyerang pemain yang paling tidak aktif dalam pertarungan. Misalnya, Izrod yakin bahwa hantu itu awalnya menyerangnya sebagai pembalasan. Namun, sebenarnya hantu itu mengejar Guan Yu yang berada di belakangnya. Setelah Guan Yu aktif dalam pertarungan, hantu itu kemudian mengubah fokusnya ke arah Ziyi yang belum menyerang karena Luna telah memberikan Hell dan Mariposa, serta House juga menyerang. Oleh karena itu, diputuskan bahwa semua orang akan menyerang sementara House pada dasarnya akan menjadi perisai daging yang menyerap semua serangan dengan tidak melakukan apapun. Dia hanya akan berdiri di sana setiap pertarungan dan membiarkan yang lain mengurus Netherworld Spectre. Namun, House merasa sangat murung saat mereka tiba di luar kabut. Ia harus merasakan perasaan invasif yang menyeramkan itu setiap kali mereka bertarung setelah pertarungan pertama. Bagaimana ia bisa dalam suasana hati yang baik setelah itu? Ia hampir menangis karena gembira saat mereka berhasil mencapai sisi lain kabut. Ia tidak perlu lagi menjadi tameng daging. Semoga saja. Tetapi ada ekspresi aneh di wajah setiap orang saat mereka melihat pemandangan di hadapan mereka. Bagaimana ini mungkin? Kata Ziyi dengan wajah cemberut dan alis berkerut. Dia tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya bahkan dengan matanya sendiri. Mungkinkah bagan alam itu salah? Mariposa bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Bahkan Izrod mulai meragukan ingatannya sendiri yang sempurna. Dia mengeluarkan realm chart dari inventarisnya dan melihatnya lagi. Tidak mungkin kalau ingatanku benar-benar salah. Di depan Izrod dan yang lainnya ada sebuah desa. Sebenarnya, itu adalah desa yang sama yang Azalea peringatkan sebelum mereka datang ke tempat ini. Tapi, itu bukan hal yang aneh. Yang aneh adalah kenyataan bahwa desa ini seharusnya tidak ada di sini. Menurut realm chart dan kata-kata Azalea, desa ini seharusnya berada di luar kabut, bukan di dalam. Tidak, yang pasti ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Izrod menolak untuk percaya bahwa ingatannya bisa saja salah. Ketika pertama kali melihat peta alam, desa itu tidak ditemukan dimanapun. Kemudian ketika dia melihatnya lagi di dalam kabut, dia menemukan bahwa desa itu berada di luar kabut itu sendiri. Sekarang, desa itu tiba-tiba ada di sini, di sisi lain kabut. Mereka tidak mungkin salah belok di suatu tempat di sepanjang jalan karena koordinat mereka saat ini cocok dengan tujuan awal mereka. Jadi, apa yang terjadi? Izrod sekali lagi mengeluarkan realm chart dari inventarisnya. Namun, kali ini, desa itu tidak lagi berada di luar kabut, melainkan tepat di lokasi yang sama dengan tujuan mereka sebelumnya di mana semacam makam seharusnya berada. Seluruh situasi ini benar-benar membingungkan. 2. Menurutku, ada beberapa kemungkinan di sini. Yang pertama adalah yang paling jelas, kita mengambil jalan yang salah di suatu tempat. Namun, aku sudah memeriksa koordinatnya dan ini pasti tempatnya. Yang kedua adalah kita berada dalam semacam ilusi. Ziyi berspekulasi. Namun, Mariposa dengan cepat membantah teori tersebut dengan berkata, itulah hal pertama yang saya periksa ketika kami tiba.
Saya dapat menjamin bahwa ini bukanlah ilusi, jika tidak, akan ada distorsi kecil dan tidak teratur di ruang sekitar. Ketika Anda telah menyingkirkan semua yang tidak mungkin, maka apapun yang tersisa, betapapun tidak mungkinnya, pastilah kebenaran. Kata Hals mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka semua menatapnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Kakak, apa kau baik-baik saja? Apa kepalamu terbentur di suatu tempat dan mulai mengeluarkan kata-kata yang terdengar pintar? Guan Yu berkata dengan nada khawatir dan penuh persaudaraan. Ketika Hals melihat bagaimana semua orang menatapnya, dia ingin mencekik mereka semua. Apakah mereka mengira dia hanya orang bodoh yang tidak bisa berkata apa-apa? Jadi saya menikmati Sherlock Holmes, tuntut saya. Hals mengejek. Dia benar, Ziyi bergumam pada dirinya sendiri, namun, suaranya masih cukup keras untuk didengar semua orang di sekitarnya. Dia meletakkan dagunya di ibu jari dan jari telunjuknya, berpose berpikir. Ya, maksudku, tentu saja, ya. Hals tercengang pada awalnya, tetapi dia tidak akan membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Bahkan jika itu hanya kebetulan dan dia hanya mengucapkan kata-kata itu karena kedengarannya keren untuk diucapkan dalam situasi misterius. Jika ini bukan ilusi, dan penglihatan kita semua tidak sepenuhnya buruk, maka masih ada satu solusi lain yang mungkin, kata Ziyi yang menarik perhatian semua orang. Entah bagaimana, desa ini bisa berpindah lokasi. Entah secara acak atau sesuai keinginan, kata Ziyi. 238 kami menyambutmu. Sekarang silakan mati. Apa, desa itu berpindah lokasi? Sejujurnya, jika semua orang yang hadir belum pernah ke tempat aneh seperti alam dogma yang kacau, mereka akan kesulitan menerima begitu saja kata-kata Ziyi. Namun, mereka tidak hanya mempercayai penilaian Ziyi, tetapi juga akan bodoh jika mereka percaya bahwa hal-hal yang tidak biasa hanya dapat terjadi di lokasi seperti alam dogma yang kacau. Namun, masih ada satu masalah dengan spekulasi Ziyi yang mengganggu Mariposa. Katakanlah Anda benar dan desa itu benar-benar dapat mengubah posisinya sesuka hati. Bagaimana Anda menjelaskan perubahan lokasinya di peta wilayah? Tanya Mariposa. Ziyi berpikir keras sambil mencoba memikirkan jawabannya. Kau harus tahu bahwa realm charts hanya dapat diubah oleh kartografer. Aku tidak yakin tentangmu, adikku yang manis. Tetapi aku belum pernah mendengar tentang realm charts yang dapat memindahkan benda-benda dengan kekuatannya sendiri. Jika realm charts seperti itu memang ada, itu pasti belum dapat dibuat sekarang. Mariposa menjelaskan. Mungkin mereka bisa memberitahu kita apa yang sedang terjadi. Kata Luna sambil mengintip ke dalam desa dan melihat beberapa sosok mendekati mereka. Ada kabut tipis yang menyelimuti desa, tetapi kabut itu tidak menghalangi pandangan pemain seperti kabut Netherworld yang mereka lewati untuk sampai ke lokasi mereka saat ini. Namun, kabut itu cukup gelap dan daerah-daerah dengan bayangan mengintai di sekitar desa. Kabut ini, berbeda dari kabut Netherworld, tetapi pada saat yang sama sangat mirip. Izroth mengalami kesulitan mengenali siapapun di sekitarnya sejak pertama kali melangkah keluar dari Netherworld Mist. Ia bahkan tidak dapat mendeteksi anggota kelompoknya sendiri yang berada tepat di sebelahnya. Tentu saja, ia masih memiliki indera alami lainnya untuk melanjutkan, tetapi tetap saja ia merasa tidak nyaman karena terkekang oleh batasan-batasan di sekitarnya. Dari apa yang Azalea ceritakan tentang para pemain dan NPC di desa ini, kurasa kami tidak akan diterima di sini. Ziyi berkata sambil melupakan pikirannya yang mendalam. Tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir. Pada akhirnya, tujuan utama mereka tidak berubah. Mereka harus mencapai area makam itu. Tak disangka kita baru saja akan pergi dan kehilangan hadiah yang begitu indah. 6 ekor domba kecil yang tersesat telah keluar dari kawanan mereka. Apakah mereka datang untuk bergabung dalam pesta para serigala? Atau mungkin, untuk disantap oleh para serigala? Sebuah suara yang tenang dan mengalir terdengar dari arah sosok-sosok yang mendekati Izroth dan kelompoknya. Meskipun gelap, seseorang masih dapat melihat 4 siluet. Dengan setiap langkah yang diambil, gambar keempat orang itu menjadi jelas. Itu, apa yang dia lakukan di sini? Tanya Luna seraya mengernyitkan dahinya karena terkejut saat melihat salah satu pemain yang tergabung dalam kelompok di hadapannya. Luna bukan satu-satunya orang yang tercengang, tetapi Ziyi juga tercengang. Adapun Hals, Guan Yu, dan Mariposa, mereka tidak tahu mengapa semua orang bersikap terkejut seperti itu.
Izrod menyipitkan matanya saat mengamati keempat orang itu, tetapi ada satu orang yang ia amati secara khusus. Dua dari mereka mengenakan jubah hitam compang camping dengan tudung yang menyembunyikan identitas mereka. Kedua sosok itu memiliki sepasang mata biru muda yang bersinar, yang merupakan satu-satunya hal yang dapat dilihat siapapun dari wajah mereka. Selain itu, yang ada hanyalah kegelapan yang murni dan tak berujung. Rantai perak melilit tubuh mereka dan keduanya berdiri sedikit membungkuk seolah-olah mereka siap menyerang kapan saja. Nama NPC, Boneka Pembunuh Berantai Elit. Tingkat NPC, 40. Fraksi NPC, Liga Eidolon. HP, 100%. Sungguh menjijikkan. Ghost berbicara dengan nada penuh penghinaan dan hinaan. Jika tatapan bisa membunuh, maka Ziyi pasti sudah mati 1000 kali lipat mengingat betapa tersinggungnya Ghost ketika dia dikira Azalea. Hei, meskipun kalian hanya lahir berselang 5 menit, apakah itu cara yang tepat untuk membicarakan adik perempuanmu? Kata pemain pria itu sambil terkekeh karena menurutnya pernyataan adik perempuannya itu lucu. Semua orang terkejut saat mendengar kata-kata itu. Apakah orang ini benar-benar berbicara tentang saudara kandungnya sendiri dengan cara yang tidak terkendali dan kejam? Fakta bahwa Ghost merasa jijik hanya karena dikira Azalea sungguh membingungkan. Apa yang bisa menyebabkan ketidakpuasan sebesar itu terhadap anggota keluarga sendiri? Dari kelihatannya, bukan sembarang anggota keluarga, tetapi saudara kembar. Bukankah kebanyakan saudara kembar seharusnya sangat dekat satu sama lain? Bahkan Izrod tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu. Sejauh yang dia tahu, Azalea jauh dari kata gagal atau sampah. Dia orang yang terus terang, jujur, dan punya cukup banyak potensi untuk seorang manusia. Belum lagi kesetiaan dan tekadnya yang tampaknya tidak dibuat-buat. Namun, sementara semua orang terkejut, ekspresi wajah Mariposa menjadi gelap. Sementara semua orang terkejut dan heran, dia sangat marah. Bahkan jika seseorang tidak selalu akur dengan adik perempuannya, memanggil mereka dengan sebutan yang buruk dan membandingkan mereka dengan sampah itu keterlaluan. Terlebih lagi bagi seseorang seperti Mariposa yang sangat peduli pada adik perempuannya, Ziyi. Meskipun dia tidak mengenal Wright secara pribadi, dia merasa hal itu tidak beralasan. Jadi, tentu saja, mendengar seseorang berbicara tentang adik perempuannya sendiri dengan cara seperti itu membuat Mariposa sangat kesal. Bahkan belum beberapa detik berlalu dan dia sudah tidak menyukai seluruh kelompok yang muncul di hadapan mereka. Menjelek-jelekkan seseorang di belakang mereka adalah hal yang tidak pantas. Siapa yang sebenarnya menjijikkan di sini? Kata Mariposa dengan nada mengejek. Saya setuju. Apa gunanya menghina orang yang tidak ada untuk membela diri? Pada akhirnya, itu usaha yang sia-sia. Ucap Izrod dengan nada riang. Apa kau mempertimbangkan perasaanmu terhadap tanah yang kau pijak setiap hari? Ghost tampak terkejut dengan reaksi Izrod dan Mariposa saat dia memiringkan kepalanya sedikit ke samping sambil menunjukkan ekspresi penasaran. Dari ekspresi Ghost saat ini, orang bisa tahu bahwa dia sama sekali tidak melihat apapun dari kata-kata yang diucapkannya. Jika sampah adalah sampah, mengapa dia tidak boleh menyebutnya sampah? Apakah mereka idiot atau semacamnya? Hei, kurasa ada yang aneh dengan gadis ini, kata Hals dengan nada rendah. Itu masalah keluarga yang serius, kata Guan Yu sambil mengusap bagian belakang kepalanya dengan canggung. Sungguh tidak tahu sopan santun. Izinkan kami memperkenalkan diri dengan baik. Namaku Grim Phantom, yang di sebelahku ini bernama Ayla Zagos. Tentu saja, jangan sampai tertukar dengan saudara kembarnya, Azalea Wright. Senang bertemu dengan kalian semua. Kata Grim sambil membungkuk memberi salam dengan tangan kanannya diletakkan ringan di dada kirinya dan lengan kirinya diangkat. Kami menyambutmu di tempat tinggal kami yang sederhana. Sekarang, silakan mati. Grim berkata dengan senyum lebar dan ramah di wajahnya yang memancarkan perasaan menyeramkan. Pada saat yang sama, sabit yang sebelumnya ada di punggung Grim tiba-tiba menghilang saat seberkas cahaya merah menyala ke arah Izrod dan kelompoknya. 239 hitungan mundur. Hals bereaksi cepat dan mengangkat perisainya sambil mendorong seluruh tubuhnya ke depan dan ke jalur cahaya merah. Ding, jika kau akan menyuruh kami mati, mungkin kau tidak ingin memberi kami peringatan lain kali. Kata Hals. Saat itu, ujung sabit Grim langsung terhubung dengan perisainya. Meskipun itu adalah tebasan lengkung lebar yang awalnya dimaksudkan sebagai serangan AOE,
Hals telah mencegat sabit itu sebelum skill itu dapat diselesaikan. Pada dasarnya, ia mengubah serangan AoE menjadi serangan dasar lainnya. Biasanya, mustahil baginya untuk menyelesaikan tugas tersebut karena keterbatasan kelincahannya dibandingkan dengan waktu reaksinya yang sebenarnya. Dengan kata lain, bahkan jika ia melihat serangan itu datang, akan sia-sia jika tubuhnya tidak mampu bereaksi tepat waktu terhadap serangan itu. Namun, berkat item baru yang diperolehnya dari salah satu peti item langka yang diperolehnya dari acara pelindung Amaharpe, ia kini memiliki kemampuan untuk mencegat serangan dalam sekejap. Tentu saja, item ini memiliki batasan dan keterbatasan, tetapi efektivitasnya tidak dapat disangkal. Bukan itu saja yang terjadi. Grim merasakan kekuatan tak kasat mata yang luar biasa menyebar di luar tubuhnya. Rasanya seolah ada sesuatu yang mendorongnya ke belakang melawan keinginannya sendiri. Ini karena Hals tidak melakukan blok sederhana, tetapi sebaliknya, ia menggunakan keterampilan inti kelasnya, Rebound. Grim terlempar ke belakang sekitar 4 meter dari tempatnya berdiri sebelumnya. Namun, ia berhasil mempertahankan pijakannya dan menusukkan ujung sabitnya ke tanah untuk mencegah dirinya bergerak lebih jauh. Saat tubuhnya berhenti bergerak, ia memiliki tatapan mata yang tajam saat menatap Hals. "Oh, apa itu? Sebuah keterampilan?" tanya Grim sambil terkekeh. "Ayo serang aku lagi dan kau akan tahu sendiri." Hals mengejek sambil mengambil posisi bertahan. Pada saat yang sama, Grim terlempar kembali. Kedua puppet Chain Assassin beraksi. Mereka menghilang dan memasuki mode siluman. Semakin tinggi level NPC atau monster, semakin cerdas mereka dalam menanggapi dan bereaksi terhadap situasi tertentu, terutama pertempuran. NPC Elite level 40 seperti puppet Chain Assassin tidak dapat dibandingkan dengan monster elite biasa. Adapun Ghost, dia berdiri di sana dengan mata terpejam dan lengan terlipat, tidak bergerak dari tempatnya. Namun, jika seseorang berpikir bahwa dia sama sekali tidak berdaya karena hal ini, mereka akan sangat menyesalinya. 10. Ucap Grim dengan seringai lebar di wajahnya dan tatapan tajam masih terpancar di matanya. 10. 10 apa? Hals bingung dengan pernyataannya, tetapi pada akhirnya, ia menepisnya dan menganggapnya tidak lebih dari sekadar Grim yang berbicara sendiri. Haruskah aku segera mengakhiri ini? Izroth bertanya-tanya apakah dia tidak boleh membuang waktu di sini dan mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Lagi pula, ada terlalu banyak faktor yang tidak diketahui di sekitar sini. Ini adalah misi potensial berperingkat SSS dan risiko kegagalannya sangat besar. Kehancuran Amaharpe juga berarti kehancuran tokonya yang baru saja dibuka, Mystical Realm Palace. Jika memang ini lokasinya, yang sudah ia yakini saat ini, maka ia tidak bisa membiarkan siapapun ikut campur dan mengambil risiko memicu serangkaian kejadian yang akan mengubah dunia RML itu sendiri. Namun, pada akhirnya, Izroth memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang lebih moderat karena alasan yang sama yang membuatnya ingin mengakhiri semuanya dengan cepat. Dia tidak bisa menggunakan keahliannya dengan cooldown yang lama secara sembrono di tempat ini. Beberapa menit atau bahkan detik dapat membuat perbedaan besar antara kekalahan tim dan bertahan hidup dalam misi seperti ini. Izroth tidak dapat merasakan, mendengar, atau melihat puppet Chain Assassins. Namun, ada lebih dari satu cara untuk mematahkan kemampuan siluman lawan. Dia mengetukkan kakinya pelan ke tanah yang menyebabkan 30 meter tanah di sekitarnya bergetar hebat. Saat Grim dan Ailaza merasa ada yang tidak beres, mereka segera mundur dari posisi mereka saat ini. Namun, tampaknya tidak peduli seberapa jauh mereka mundur, bumi yang berguncang akan mengikuti mereka. Baru setelah mereka berada sekitar 30 meter dari Izroth, gempa berhenti. "Apa maksudnya dengan jangkauan AoE yang rusak itu?" kata Grim sambil meletakkan sabitnya di bahunya. Ailaza diam-diam menatap Izroth. Dia bisa melihatnya, bukan dalam arti kiasan, tetapi secara harfiah, dia bisa melihatnya. Bagaimana dia sampai pada kesimpulan ini? Sederhananya, itu karena kekuatan perhiasan langka yang dimilikinya yang dikenal sebagai mata penghakiman. Nama aksesori, mata penghakiman. Peringkat aksesori, langka. Skill aksesori, wawasan dan titik lemah pasif pengguna perhiasan ini dapat melihat kemampuan tempur pemain atau monster sebagai angka numerik berdasarkan berbagai faktor, serta level tanpa memandang perbedaan level dan nama. Item ini juga mengungkap semua titik lemah musuh.
Menyerang titik lemah, memberi pengguna peluang serangan kritis sebesar 50% dan meningkatkan kerusakan pengguna sebesar 5% saat menyerang titik lemah tertentu. Max, 50% per titik lemah. Dari semua yang hadir, secara mengejutkan, Izroth saat ini memiliki kemampuan tempur tertinggi. Tidak umum di sebagian besar kelompok bagi para Magic Caster untuk tidak memiliki kemampuan tempur tertinggi dalam rentang level mereka saat ini. Namun, dalam kasus ini, sebenarnya itu adalah penyerang fisik. Namun, Aelaza tidak khawatir sedikit pun tentang penemuan ini karena satu alasan sederhana. Dia masih terlalu lemah, kata Aelaza dalam hati. Ketika getaran pertama dikirim oleh gempa behemoth milik Izroth, skill siluman 2 Puppet Chain Assassin rusak setelah menerima kerusakan. Izroth memberikan total 2000 kerusakan pada NPC. Ia tidak repot-repot memasukkan essence ke dalam skill tersebut karena tidak akan banyak berpengaruh terhadap NPC elite seperti ini. Sebagai gantinya, ia hanya menggunakan skill AOE untuk menghancurkan siluman mereka dan mengungkap keberadaan mereka. Hals bertindak cepat dan menggunakan battle focus untuk menarik perhatian Puppet Chain Assassins. Untungnya, mereka bukan monster tipe hantu dan skill ejekannya berhasil. Akhirnya dia merasa seperti tank sungguhan lagi. Guan Yu, bisakah kau menghadapinya sendirian? Tanya Izroth. Ya, serahkan saja padaku, kata Guan Yu dengan suara penuh percaya diri. Sebenarnya, dia ingin sekali bertarung melawan seseorang yang memegang sabit karena itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia menyerang ke arah Grim dengan guandaunnya yang digenggam erat di tangannya. Dia sangat cepat untuk seorang pemain yang mengenakan baju besi berlapis. Beranilah kau menyambut pembantaian itu dengan hati terbuka, domba kecil, kata Grim sambil menyerbu ke depan untuk berhadapan langsung dengan Guan Yu karena keduanya segera terlibat dalam pertarungan sengit. Wus, wus, dua anak panah melesat di udara sebelum menghilang, dan dalam sekejap mata, muncul kembali tepat 25 cm di hadapan dua Puppet Chain Assassin. Setiap anak panah menembus tengkorak Puppet Chain Assassin tanpa memberi mereka waktu untuk menghindarinya. Serangan kritis. Minus 5229. Serangan kritis. Minus 5229. Kekuatan di balik Void Jam milik Ziyi jelas telah meningkat pesat sejak dia berada di Chaotic Dogma Realm. Telapak tangan Izroth melesat keluar saat ratusan telapak tangan menghujani kedua Puppet Chain Assassin. Myriad elusif palem menghantam tubuh mereka tanpa banyak perlawanan. Minus 1772 tahun. Minus 1772 tahun. Ia lalu menghunus pedang badai miliknya saat hembusan angin kencang yang tiba-tiba membuat kedua NPC itu sedikit terhuyung mundur. Izroth mengayunkan pedangnya ke salah satu NPC dan segera setelah serangan pertamanya berhasil, ia melanjutkan dengan bentuk pedang pertama, Converging Pates yang dikombinasikan dengan skill Phantom Strikes. Minus 1032 tahun. Serangan kritis. Minus 1032 tahun. Serangan kritis. Minus 2513 tahun. Serangan kritis. Minus 3995 tahun. Pedang badai milik Izroth bergerak dengan tingkat presisi yang tinggi saat menghantam salah satu tubuh Puppet Chain Assassin. Serangan pedangnya menghujani tanpa ampun dan tampaknya tanpa akhir. Wuih, rantai yang melilit salah satu Puppet Chain Assassin tiba-tiba berputar cepat di sekitar tubuhnya. Serangan itu mengenai perisai Hals beberapa kali, namun, ia berhasil menangkisnya. Diblokir. Minus 1452 tahun. Diblokir. Minus 2004 tahun. Diblokir. Minus 2610 tahun. Plus 2700. Luna tidak membuang waktu untuk mengeluarkan Hell untuk memulihkan sebagian HP Hals yang hilang. Adapun Izroth yang berada dalam jarak dekat serangan itu, dia menghindari serangan berantai terakhir dan saat serangan ketiga datang, dia menggunakan wujud pedang kedua, gelombang yang mengembalikan dan mengarahkannya tepat ke kepala boneka pembunuh berantai. 3. Serangan kritis. Minus 5773 tahun. Wah! Suara sesuatu yang bergetar hebat bergema di seluruh atmosfer saat dua celah spasial muncul di samping Puppet Chain Assassin lainnya yang saat ini tengah berusaha mengejutkan Hals dari belakang setelah terjatuh ke belakang sejenak. Sekitar 1 detik kemudian, Puppet Chain Assassin yang sedang berlari ke arah Hals jatuh ke salah satu celah spasial yang diletakkan di tanah di bawah kakinya. Beberapa saat kemudian,
NPC tersebut muncul di udara di lokasi celah spasial kedua sebelum jatuh sekali lagi ke celah spasial yang berada di tanah. Setiap kali tubuhnya bergerak melalui celah spasial, tubuhnya tampak terfragmentasi dan hancur karena suara sesuatu yang terkoyak dapat terdengar. Ini karena skill spatial Ren milik Mariposa. Skill ini tidak dapat dibandingkan dengan skill yang pernah digunakannya sebelumnya. Setelah pertarungannya dengan Silent Steps, dia lebih fokus untuk menguasai skill spasialnya dan telah mencapai tingkat kekuatan yang sama sekali baru. Saat Izroth dan yang lainnya berhadapan dengan dua monster elit level 40, Guan Yu mengalahkan Grim di setiap kesempatan. Berdetak, setiap kali Grim menangkis salah satu serangan Guan Yu, ia akan terhuyung mundur karena kekuatan serangan itu. Sabitnya tidak dimaksudkan untuk berdiri tegak dan berbenturan langsung dengan senjata seperti Guandao. Namun, entah mengapa, ia terus bertarung secara langsung tanpa mundur. Terlebih lagi, ia terus menghitung setiap kali sabitnya mengenai Guan Yu atau Guandao-nya. Guan Yu mengerutkan kening dan berkata, "Apa kau berlatih untuk ujian atau semacamnya?" Serangannya menjadi lebih ganas setelah dia selesai berbicara. Jika Grim sempat menghitung selama pertarungan mereka, itu berarti dia tidak menganggap pertarungan ini cukup serius. Guan Yu akan memastikan bahwa Grim tidak akan bisa fokus pada apapun kecuali membela diri. Setelah beradu beberapa kali lagi, Guan Yu melepaskan tangan kirinya dari Guandao dan memutar seluruh tubuhnya, membawa Guandao bersamanya. Ada energi biru muda yang berkumpul di sekitar bilah Guandao yang tampak tenang, tetapi mematikan. Wuih, hembusan angin kencang bertiup melewati Grim, namun, dia tidak bergerak selangkah pun dari tempatnya berdiri. Malah, ada seringai di wajahnya setelah menerima serangan terakhir Guan Yu. Nafsu haus darah di sekitar sabit Grim menguat hingga tingkat yang mengerikan dan menyebar ke seluruh medan perang. "Zero," kata Grim. Pada saat yang sama, asap hitam mengepul dari sabit Grim. Guan Yu terkejut dengan perubahan kejadian yang tiba-tiba, namun, ia buru-buru mundur. Namun, saat ia merasa seolah-olah ia telah bergerak sejauh 10 meter, ia menyadari bahwa ia tidak bergerak sedikit pun. Sebelum Guan Yu menyadarinya, ia dikelilingi oleh kegelapan pekat. Disinilah bagian yang menyenangkan dimulai. "Selamat datang di Nether Realm." Suara Grim bergema di seluruh kegelapan. 240 kesialan yang berkembang. Semacam ilusi. Guan Yu bergumam pada dirinya sendiri sambil mengacungkan Guandao-nya, mengayunkannya menembus kegelapan. Namun, kemanapun ia mengayunkan pedangnya, yang ada hanyalah kehampaan. "Kemana kau akan berayun?" Suara Grim terdengar dari belakang Guan Yu yang langsung membuatnya bereaksi. Guan Yu memutar tubuhnya untuk menyerang Grim, tetapi tidak ada seorang pun di sana saat Guandao-nya mencapai sasaran yang dituju. "Aku tidak bisa melihat apa-apa dan suaranya sepertinya datang dari mana saja yang dia mau." Guan Yu bergumam pada dirinya sendiri. Dia kesal dengan gaya bertarung seperti ini yang melibatkan begitu banyak permainan pikiran. Seorang pria sejati harus menghadapi masalah secara langsung. "Bolehkah aku beritahu satu rahasia kecil?" kata Grim. "Bahkan jika aku bilang aku tidak ingin mendengarnya, ada sesuatu yang memberitahuku bahwa kau akan tetap bicara. Kau lebih banyak bicara daripada bertarung," kata Guan Yu mengejek Grim. Tawa Grim bergema di kegelapan. Terdengar menyeramkan dan mengejek seolah-olah dia menganggap kata-kata Guan Yu lucu. "Betapapun kerasnya perjuangan kalian, hasil akhirnya akan tetap sama. Kalian tidak tahu apa yang telah kalian hadapi, bukan? Jika kalian tahu tempat apa ini, kalian tidak akan pernah bermimpi untuk datang ke sini. Tapi, kurasa orang-orang seperti kalian butuh tangan yang kuat untuk membimbing mereka," kata Grim sambil keluar dari kegelapan. Guan Yu melangkah ke samping sambil menusukkan Guandao-nya tepat ke kepala Grim. Tusukan ini berkali-kali lebih cepat dari serangan Guan Yu yang biasa dan memiliki daya putar yang kuat. Itu adalah keterampilan baru yang dipelajarinya yang disebut Revolving Drive. Wuih, Guandao milik Guan Yu menembus kepala Grim. Itu adalah serangan yang fatal. Atau, setidaknya, itulah yang seharusnya terjadi. Memang, Guandao miliknya menembus kepala Grim, tetapi tidak menimbulkan sedikit pun kerusakan. Sebelum dia menyadarinya, Grim menembusnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Netherworld Spectre saat mereka menyerang. Sebuah ilusi. Tidak. Ini, Guan Yu merasa ada yang tidak beres dan tiba-tiba tersadar, namun, sudah terlambat. Sebuah sabit merah tua menyapu punggungnya.
Serangan itu datang dari sosok yang ia pikir hanyalah ilusi sederhana yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Hal ini membuat Guan Yu menendang kaki belakangnya dan melontarkan dirinya ke depan sambil berbalik sambil melambaikan guandaunnya. Namun, seperti terakhir kali, guandaunnya tidak mengenai apapun kecuali udara, bukan Grim. Dia seperti hantu. Ekspresi wajah Guan Yu berubah serius saat dia mengunci pandangannya ke Grim yang tubuhnya saat ini terpotong menjadi dua tepat di area tubuhnya. Namun, dia tampak tidak terganggu. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Itu pasti ilusi, kan? Kata Grim saat tubuhnya yang terbelah telah menyatu kembali. Dia sama sekali tidak terluka oleh kedua serangan Guan Yu. Guan Yu tidak menanggapi Grim. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya setelah beberapa detik. Kini, sorot matanya tampak jernih saat ia menyesuaikan posisinya. Ia menurunkan guandaunnya sehingga bilahnya mengarah ke tanah dan meletakkan kaki kirinya di depan kaki kanannya, mengambil posisi berdiri yang sedikit lebih lebar. Oh, sikap diammu. Kau hanya banyak bicara beberapa saat yang lalu. Beranikah kau untuk tidak bicara lagi, anak domba kecil? Kata Grim dengan suara yang tenggelam dalam penghinaan dan hinaan. Rah! Guan Yu tiba-tiba berteriak, sambil mengeluarkan teriakan keras yang menggelegar. Grim secara naluriah melompat mundur dan matanya sedikit terbelalak karena terkejut. Apakah itu seharusnya semacam keterampilan berbasis suara? Jika memang begitu, dia tidak merasakan perbedaan apapun dari sebelumnya dan tetap tidak terluka. Guan Yu menyeringai dan berkata, seperti yang kuduga, kau hanyalah seorang pengecut tak punya nyali yang suka mendengar dirinya sendiri berbicara. Kau takut dengan teriakan perang kecil. Hah, tapi, kurasa orang-orang sepertimu butuh tangan yang kuat untuk membimbing mereka. Ia melemparkan kata-kata Grim sendiri tepat ke wajahnya. Apa yang ia gunakan bukanlah sesuatu yang mewah seperti keterampilan, hanya teriakan sederhana. Reaksi Grim menunjukkan kepada Guan Yu bahwa ia tidak memiliki semangat yang sesungguhnya dalam hal bertarung. Bagi Guan Yu, seseorang yang tidak memiliki semangat tidak akan pernah menjadi lawannya, apalagi berpikir untuk membimbingnya dengan cara apapun. Ekspresi Grim menjadi gelap saat tatapan matanya yang dingin berubah dingin. Guan Yu baru saja mempermalukannya. Awalnya, dia hanya akan mempermainkannya sebentar sebelum mengirimnya ke kematian yang cepat. Namun, sekarang dia akan meluangkan waktu dan memastikan bahwa Guan Yu tahu betapa mengerikannya Nether Realm miliknya. Keberanian dan kebodohan seringkali disalahartikan satu sama lain. Namun, saya dapat memberitahu Anda, tanpa diragukan lagi, menghina saya sama saja dengan kebodohan total. Grim berkata dengan nada datar. Jika sikapnya sebelumnya dapat dianggap sebagai sikap yang suka bermain-main dan terhibur, perilakunya saat ini menunjukkan bahwa ia tidak lagi tertarik untuk bermain-main. Begitulah adanya. Lagi pula, kau terlihat bodoh dengan senyum puas di wajahmu. Meskipun, sekarang setelah kupikir-pikir, kupikir itu hanya keadaan alamiahmu. Kata Guan Yu saat aura biru ganas yang memancarkan perasaan kuno dan purba mengalir keluar dari guandaunnya. Aku sudah lama ingin menguji ini. Aku tidak bisa meminta sasaran latihan yang lebih baik. Guan Yu berkata saat guandau di tangannya segera dipenuhi aura biru kuno itu. Sementara itu, Izroth dan seluruh kelompoknya telah berhasil menjatuhkan salah satu puppet Chain Assassin dan berhasil memberikan sejumlah besar kerusakan pada yang tersisa. Wuih! Serangan kritis. Minus 5229. Sebuah anak panah menembus kepala puppet Chain Assassin saat gerakannya terhenti. Beberapa saat kemudian, ia jatuh ke tanah tanpa bergerak. Hals menghela napas dalam-dalam. Rantai yang digunakan kedua NPC untuk menyerang itu menyebalkan karena sifatnya yang bersifat AOE. Penyembuhan yang bagus, Luna, kata Hals sambil mengacungkan jempol. Kebanyakan penyembuh akan kesulitan menghadapi satu NPC level 40, apalagi dua, namun Luna mampu membuatnya tetap hidup. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Ia bersyukur ada seseorang seperti Luna di kelompoknya. Saya khawatir harganya tidak sepadan, kata Luna dengan alis berkerut. Dia telah menghabiskan lebih dari 80% mana dan menghabiskan beberapa cooldown penting hanya untuk menjaga Hals tetap hidup. Dia baru level 36 saat berhadapan dengan kerusakan dari dua NPC yang kekuatannya setara dengan dua monster elite level 45. Itu selisih hampir 10 level penuh. Fakta bahwa dia masih memiliki 20% mana yang tersisa adalah sebuah keajaiban tersendiri. Meskipun,
Jika bukan karena peningkatan mana yang dia terima setelah transformasinya menjadi anggota ras Trepasia, maka dia yakin bahwa dia tidak akan memiliki cukup mana untuk menjaga Hals tetap hidup. Mereka harus mengubah seluruh strategi pertempuran mereka. Ini pertama kalinya aku bertarung melawan NPC, tapi setelah mengalahkan kedua NPC tersebut, Izroth tidak menerima peringatan dari sistem. Tidak ada pengalaman, tidak ada jarahan, bahkan ucapan selamat atas kemenangannya pun tidak. Agak aneh, tetapi bisa jadi NPC tersebut tidak memberikan semua hal tersebut. Namun, Izroth merasa sulit mempercayainya mengingat sistem selalu memberi penghargaan kepada pemain berdasarkan seberapa sulit tugasnya. Dia tidak bergerak selangkah pun sejak aku menggunakan Quick Behemoth. Izroth menoleh ke arah Aelaza yang masih menyilangkan tangan dan memejamkan mata. Ia kemudian mengalihkan fokusnya ke bola hitam yang terbentuk dari asap yang terletak di tempat Guan Yu bertarung dengan Grim baru-baru ini. Segala sesuatu terasa ganjil di tempat ini, tetapi Izroth tidak dapat menjelaskannya. Kita tidak bisa lagi berdiri di sini. Jika mereka memanggil bala bantuan, itu akan menjadi masalah, terutama jika lebih banyak NPC elit level 40 ikut bersama mereka, kata Ziyi. Namun, dia hanya ingin keluar dari tempat ini secepat mungkin karena betapa menyeramkannya tempat ini. Oh, kalau begitu, haruskah kita membantu bocah tombak itu? Kata Mariposa mengacu pada Guan Yu. Pria sejati berjuang melawan pertempurannya sendiri. Aku yakin saudaraku akan mengatakan hal seperti itu jika kamu mencoba membantu, komentar Hals. Izroth mulai berjalan tanpa peringatan. Ia menuju ke arah Aelaza. Mau kemana? Tanya Luna penasaran saat melihat Izroth berjalan pergi. Aku akan mengobrol sebentar dengan seseorang yang mungkin lebih tahu tentang tempat ini daripada kita semua. Lagi pula, aku tidak punya rencana untuk kembali sekarang karena kita sudah sampai sejauh ini. Makam yang dibicarakan Azalea pasti ada di suatu tempat di dekat sini, namun, saat ini mustahil untuk mengatakannya dengan kemunculan desa ini secara tiba-tiba. Jadi, aku akan pergi untuk mendapatkan beberapa jawaban. Izroth berhenti dan menjawab sebelum melanjutkan perjalanan. Hati-hati, kata Luna dengan nada khawatir. Luna berpikir bahwa Azalea sudah cukup sulit diajak bergaul, tetapi dibandingkan dengan saudara kembarnya, Azalea bisa dianggap sebagai orang yang hangat dan penuh gairah di antara keduanya. Beberapa saat kemudian, Izroth tiba di hadapan Aelaza. Ia menghentikan langkahnya sekitar 5 meter darinya. Aelaza membuka matanya tepat pada saat Izroth bergerak dalam jarak 5 meter darinya. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan memasuki jangkauan serangannya. Hampir seperti dia sengaja memilih tempat itu untuk berhenti, namun, itu juga bisa jadi hanya kebetulan belaka. Awalnya, hanya ada keheningan. Anehnya, Aelaza adalah orang pertama yang memecah keheningan itu. Kau mendekatiku sambil menghunus pedang. Kau pasti sangat percaya diri dengan kemampuanmu, kata Aelaza. Apakah rasa percaya diri merupakan hal yang buruk di matamu? Tanya Izroth. Tidak, hanya saja seringkali rasa percaya diri yang berlebihan akhirnya berujung pada kekalahan. Jawab Aelaza. Luna, Hals, Ziyi, dan Mariposa tetap tinggal dan mengamati Izroth berbicara dengan Aelaza. Menurutmu apa yang sedang mereka bicarakan? Tanya Hals. Aku tidak yakin, tetapi aku lebih khawatir tentang apa yang terjadi di dalam asap hitam itu. Pertarungan mereka seharusnya sudah berakhir sekarang. Ziyi berkata sambil mengerutkan kening. Saat ini, HP bar Guan Yu berwarna abu-abu. Itu berarti satu dari dua hal, yang pertama adalah dia terlalu jauh bagi mereka untuk mengetahui statusnya. Yang kedua adalah dia telah tereliminasi. Namun, Ziyi yakin bahwa itu adalah yang pertama. Lagi pula, jika pemain Grim itu telah menghabisi Guan Yu, lalu mengapa dia tidak kembali ke tempat ini? Selain itu, Guan Yu mungkin memiliki banyak hal, tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan tanpa melakukan perlawanan. Wuih, ledakan. Entah dari mana, Mariposa terlempar ke udara sebelum menghantam tanah sekitar 10 meter jauhnya dan berguling sedikit sebelum akhirnya berhenti. Semua orang terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Itulah pertanyaan utama di benak semua orang. Namun, pertanyaan mereka segera terjawab. Salah satu puppet Chain Assassins yang telah mereka kalahkan sebelumnya yang tergeletak tak bergerak di tanah kini berdiri lagi. Bagaimana ini mungkin?
Kak, seru Zi saat melihat jasad Mariposa diperlakukan seperti boneka kain. Tidak lama kemudian, kedua puppet Chain Assassin berdiri dan langsung menyerang Hals yang masih paling dekat dengan tubuhnya. Namun, ia mampu mengangkat perisainya tepat waktu untuk menangkis serangan yang datang. Dia sudah pergi, kata Luna yang membuat semua orang bingung, tetapi mereka segera mengetahui apa yang dimaksudnya. Ketika Luna hendak memanggil Izroth, dia menoleh dan melihat bahwa baik Izroth maupun Aelaza sudah tidak ada di sana. Mereka tampaknya telah menghilang begitu saja. Namun, itu bukan akhir dari masalah mereka. Mana Luna hanya memiliki peluang untuk menyembuhkan hingga sekitar 35% dari total mananya. Tanpa Izroth di sini, keseluruhan kerusakan mereka akan turun secara signifikan yang berarti mereka pasti tidak akan bertahan lebih lama dari dua puppet Chain Assassin sebelum dia kehabisan mana. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Kesialan mereka seolah ditakdirkan untuk terus berlanjut. Peringatan pertempuran, pembunuh berantai boneka telah memasuki kondisi marah. Selanjutnya bab 241 tak terkalahkan di desa pengembaraan Netherworld.